Halo supporter, berjumpa lagi dengan saya Sri Mulyati di Ala Sri Mul. Nah, di Ala kali ini kita bakal bahas soal laga Premier League. Premier League kemarin udah mau kembali bergulir setelah sempat ditunda dari Maret gitu loh, dan ini bergulir lagi. Nah, sampai sekarang belum ada yang keluar dari juara, tapi jarak Liverpool dan peringkat kedua kan udah yang gapnya tinggi banget gitu loh. Nah, sekarang yang paling seru tuh justru perebutan zona Liga Champion. Nah, MU masih Man United ini masih punya peluang nih, tapi mereka juga istilahnya harus ngos-ngosan lagi gitu loh, karena laga pertama mereka habis kembali dari penundaan ini cuma berakhir imbang gitu loh. Imbangnya lawan Spurs kemarin aja tuh yang banyak istilahnya udah banyak omongan miring lah istilahnya, terutama padahal tuh ya Man United tuh pas matchday sebelumnya tuh diperkuat pemain-pemain bagus mereka gitu loh. Jadi sebelum masa penundaan kompetisi itu kan Man United malah bagus kan ya mainnya, 5 laga tak terkalahkan gitu loh. Kemarin 4 laga pokoknya belum terkalahkan dalam 5 laga itu loh. Nah, kemarin rekornya masih belum bisa terkalahkan lagi sama Spurs. Cuma kayak pemain kayak Paul Pogba, David De Gea gitu, apalagi kemarin kan kayak mereka tuh hampir kalah karena kesalahannya De Gea mengantisipasi golnya Steven Bergwijn ini kan gitu. Jadi kayak mereka udahlah itu yang pas kesalahan itu tuh mereka dapat kritik pedas banget dari para pandit, kayak mantan kapten MU sendiri Roy Keane itu yang ngeritik keras Pogba sama De Gea gitu loh. Nah, lawan Sheffield ini sendiri ini tuh jadi kayak semacam semacam pembuktian lagi kalau Man United tuh emang sejak pergantian tahun tuh udah lumayan stabil lah ya kan. Awal-awal musim tuh kan mereka masih yang ada di pertengahan klasemen, terus istilahnya stuck di situ gitu. Nah, begitu mereka pertengahan musim pas bursa transfer Januari itu ngedatengin Bruno Fernandes sama Odion Ighalo, itu mereka justru agak stabil gitu loh. Walaupun terus sekarang juga Fernandes kan udah istilahnya udah jadi pemain kunci banget nih, oleh Gunnar Solskjaer udah masrahin MU banget ke Bruno Fernandes ini. Kalau pekan lalu kan juga Marcus Rashford yang sebelumnya cedera juga udah kembali lagi, biarpun akhirnya belum cetak gol. Nah, Pogba juga jadi pemain pengganti waktu itu. Nah, bisa jadi pas lawan Sheffield United nanti kita bakal ngelihat Pogba sama Bruno Fernandes tuh main bareng dari awal laga gitu loh, karena kan memang Pogba kemarin jadi pengganti karena sebelumnya dia udah absen lama karena cederanya dia gitu loh. Nah, bisa jadi emang oleh sengaja nyimpen itu dan bisa dimainkan dari awal pas lawan Sheffield United gitu loh. Dan kalau berbicara soal laga Man United versus Sheffield, ini pasti yang menarik perhatian pasti sosok kiper andalanya Sheffield United yang dipinjam dari setan merah, yaitu Dan Henderson. Tapi pas pertandingan nanti kita nggak bisa lihat penampilan Henderson, soalnya di klausul peminjaman dia emang nggak diperbolehkan buat main kalau lawan Man United. Tapi tetap aja jadi kayak menarik nih gitu, karena Henderson ini jadi salah satu sosok kunci Sheffield bisa lumayan sukses di Premier League musim ini, karena kan mereka tim promosi tapi udah bisa lumayan konsisten mainnya gitu loh. Nah, dan itu salah satu faktornya karena Henderson ini gitu loh. Dan Henderson ini juga jadi sosok yang panas gitu loh di luar lapangannya gitu loh, karena Man United kan udah setuju nih ya peminjamannya Henderson kan harusnya kontraknya tuh sampai 30 Juni. Cuma kita tahu lah ya, karena ada penundaan kompetisi gitu. Jadi kan kalender pertandingan tuh juga mundur nih ya. Nah, tapi juga mundur jadinya kayak
jadinya kayak beberapa pemain pinjaman itu juga harus masa peminjamannya tuh harus menyesuaikan itu gitu, dan Man United ternyata nggak keberatan buat melepas istilahnya membiarkan Dan Henderson ini sampai musim 2020 tuh pertandingannya kelar semua gitu loh. Nah, yang menarik ini jadi pertanyaannya ini, abis ini Henderson ini bakal tetap di Sheffield atau balik ke MU gitu loh. Soalnya dia juga nggak mau kalau balik ke MU, tapi dia cuma tetap jadi kiper cadangan gitu loh. Dan seperti yang kita tahu lah ya, pas laga kemarin tuh kan David De Gea udah dapet banyak banget kritikan, katanya ini udah dari musim lalu deh kayaknya itu udah saatnya MU tuh mencari kiper pengganti De Gea gitu loh, karena udah nggak bisa diandalkan lagi gitu loh. Nah, menarik buat mengetahui Dan Henderson ini bakal ditarik pulang lagi atau enggak gitu loh. Nah, itu tadi sedikit melenceng di masalah luar lapangan, tapi juga masih menyangkut Man United versus Sheffield. Nah, sekarang kembali lagi ke gimana sih peluang mereka, peluang kedua tim buat laga ini gitu loh. Nggak bisa dipungkiri sih ya, Man United emang lebih diunggulkan gitu loh, karena faktor mereka dalam 5 laga terakhir tuh belum terkalahkan. Terus juga Sheffield United ini sewaktu main di Premier League itu kan mereka kan sering terdegradasi, terus balik balik ke Premier League lagi gitu. Sejak era Premier League Sheffield ini belum bisa ngalahin Man United gitu loh. Dan tapi mereka juga nggak bisa dianggap remeh gitu loh, karena pas pertemuan pertama mereka itu kan Henderson juga nggak boleh main kan gitu loh, tapi Man United pun juga belum bisa menang gitu loh. Mereka cuma waktu itu imbang 3-3 gitu loh. Nah, sekarang nih yang PR terbesar jelas ada pada Ole Gunnar Solskjaer gitu, gimana dia bakal maksimalin pemain-pemainnya yang udah istilahnya udah pada balik, udah pemain-pemain andalannya yang biasa jadi andalan tuh udah bugar semua sekarang gitu loh. Pogba udah bisa main lah dari menit awal, setelah minggu kemarin kan cuma jadi pengganti gitu loh. Rashford terus udah siap. Fernandes masih konsisten aja, biarpun habis kompetisi ditunda, nyatanya Fernandes masih jadi pemain yang paling menonjol di Man United. Nah, sekarang tugas Solskjaer ini cuma mengembalikan Man United ke jalur kemenangan gitu loh. Setelah kemarin lawan Spurs cuma bisa imbang gitu, jelas kayak gebrakan apa lagi nih dari Ole yang bisa ditunggu gitu loh, buat biar Man United ini nggak mengulangi kesalahan mereka di awal musim yang nggak konsisten gitu loh. Mereka sebelum pandemi ini justru performanya udah lumayan bagus gitu loh. Nah, tapi jangan sampai performa yang udah bagus ini kayak ternoda oleh justru malah pas habis pandemi malah mereka jadi susah menang gitu. Nah, pembuktian itu bisa dilihat di laga nanti antara Man United dan Sheffield United. Oke, segitu dulu Alas Rimol hari ini. Kita berjumpa di Alas Rimol yang lain. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe di YouTube Bola Sport. Jangan lupa juga buat follow semua sosial media Bola Sport, dan juga baca berita di portal kami bolasport.com, Sportfit, Bola Stylo, dan juga juara.net serta Bulanax. Oke, saya Sri Mulyati, pamit.